Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiati, nomor induk mahasiswa 222.149. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai penguasaan pembangunan daerah. Definisi dari penguasaan pembangunan daerah merupakan suatu kewajiban melihat dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan desain dan gambar kerja secara keseluruhan. Banyak masalah yang mungkin terjadi di lapangan saat pelaksanaan pembangunan. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan internasional dan eksternasional. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan reaktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ada 5. Yang pertama, fungsi pengawasan adalah sebagai nilai apakah setiap unit telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, fungsi pengawasan lainnya adalah sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang dapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Yang ketiga, fungsi pengawasan selanjutnya adalah sebagai penilaian apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Yang keempat, fungsi pengawasan berikutnya adalah sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yakni mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi pengawasan yang terakhir adalah sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Dalam melakukan pengawasan terhadap administrasi pembangunan, menurut Friedrich Mosier 1880, kita harus menumbuhkan pertanggungjawaban, responsibilitas. Terdapat 2 macam pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban objektif, yaitu seorang pejabat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya di organisasi yang sama, departemen yang sama, lalu atasannya mengkaji apakah kinerja pengawasan tersebut telah sesuai dengan hukum atau tidak. Pertanggungjawaban objektif relevan dengan internal control. Bentuk pengawasan yang termasuk internal control adalah pengawasan administratif dan administrasi pembangunan. Pertanggungjawaban yang kedua itu pertanggungjawaban subjektif, yaitu seorang pejabat harus mempertanggungjawab kinerjanya kepada siapapun yang layak diberi pertanggungjawaban, misalnya DPR, rakyat, dan lain sebagaimana baik dari dalam maupun dari organisasi, tetapi layak mendapatkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban subjektif relevan dengan external control. Bentuk pengawasan yang masuk eksternal kontrol adalah pengawasan legislatif, pengawasan yudisial, dan pengawasan sosial. Tujuan dari pengawasan itu sendiri ada 4, yaitu menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pembosoran dan penyelewengan. Yang ketiga, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang keempat, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Langkah-langkah dalam pengawasan. Yang pertama, teknik pengamatan. Yang kedua, teknik pemeriksaan. Ketiga, teknik penilaian. Yang keempat, teknik wawancara. Yang kelima, teknik pengamatan. Yang keenam, teknik perhitungan. 7, teknik analisis. Dan terakhir, teknik pelaporan. Manfaat dari pengawasan ada 3. Pertama, menentukan tujuan dan cara mencapai, planning. Yang kedua, motivasi dan mengarahkan anggota, aktuantin. 3, struktur organisasi aktivitas, organizing. Syarat dari pengawasan yaitu pengawas harus melaporkan setiap penyimpanan yang terjadi
dengan segera. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Pengawasan harus luas dan fleksibel. Hambatan-hambatan dalam pengawasan. Yang pertama, kurang informasi mengenai data produktif, terutama melakukan perbaikan dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Kedua, bidang bertanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Keempat, penyimpangan petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi, dan dalam hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Yang keempat, meningkatkan hidup dan kegiatan usaha masing-masing. Baik, itulah tadi penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.